Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam sesi Geographic Information System Question and Answer Series atau Sistem Informasi Geografis Question and Answer Series. Kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan software Esri ArcMap. Oke, yang pertama, sebelumnya perlu diingat kembali bahwasanya software GIS atau SIG itu ada banyak pilihan ya. Ada yang free, open source, ada yang berbayar. Ada yang full features, ada pula yang menempatkan featuresnya itu terpisah berupa add-on atau extension tersendiri. Kemudian ada software itu yang bisa dikatakan user friendly dan ada juga yang kurang mudah untuk dipelajari. Jadi ada banyak pilihan. Nah, saran saya lebih baik pilih satu yang Anda anggap sesuai, tentu dengan memperhatikan review-review yang ada di komunitas-komunitas pengguna software GIS ya, dengan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi komputer yang Anda miliki, kemudian sesuai juga dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya silahkan perdalam kemampuan Anda untuk menguasai salah satu software tersebut dengan sepenuhnya. Nah, setelah itu baru bisa ke penguasaan software GIS lainnya. Oke, software GIS atau SIG yang akan kita ulas dasar pemakaiannya pada sesi ini adalah Esri ArcMap. Esri mengeluarkan software GIS dengan beberapa features ya. Ketika Anda sudah bisa menginstalnya dan siap dipergunakan, maka ketika Anda membuka menu di komputer itu akan muncul menu di klik start, kemudian program, kemudian ke submenu ArcGIS. Nah, itu akan muncul di situ submenu ArcMap. Nah, dengan icon yang ada di start menu ataupun ada di desktop ataupun ada di taskbar, Anda bisa masuk ke aplikasi atau software ArcMap. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai ArcMap sendiri, aplikasi ArcGIS ini memiliki beberapa features ya. Yang ArcCatalog. ArcCatalog itu adalah aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Kemampuan tool ini untuk menjelajah informasi seperti browsing ya, jadi seperti Windows Explorer, browsing data, browsing dokumen, kemudian juga mengatur data atau organizingnya, kemudian membagi data, mendistribusikannya ke path yang telah ditentukan atau diinginkan, dan mendokumentasikan data spasial maupun data-data non spasial, tapi masih berkaitan dengan informasi geografis yang akan dikerjakan. Itu ArcCatalog. Kemudian selanjutnya ada ArcGIS Administrator, kemudian ada ArcGIS Desktop Help, kemudian ada ArcGIS Document Fragmenter. Kemudian ada ArcGlobe. ArcGlobe itu adalah salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth ya. Jadi ArcGlobe itu seperti tampilannya Google Earth, memiliki fungsi untuk tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Kemudian selanjutnya ArcMap. ArcMap itu seperti yang kita mulai di awal tadi, ini merupakan aplikasi utama yang dipergunakan dalam pengelolaan data GIS. Ini memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, kemudian pembuatan peta tematik, analisis, kemudian pengelolaan data tabuler seperti Excel dan sebagainya, kemudian melakukan pemilihan atau analisis data, kemudian fitur geoprocessingnya juga dipergunakan untuk menganalisis dan mengcustomize data maupun melakukan output berupa tampilan peta yang diinginkan. Nah, setelah itu ada ArcSyn. ArcSyn itu aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ArcMap, tapi kelebihannya terdapat fitur 3 dimensi yang diolah dengan tampilan
tiga dimensi, koordinat x, y, z-nya ada di situ, akan terlihat di situ. Dan ArcGIS ini berkembang kemudian atau terkait juga pengembangannya dengan ArcGIS City Engine yang menjadi kemudian pemodelan 3D, pembuatan tiga dimensi tapi luas seperti pembuatan permukaan kota tiga dimensi. Ini mendukung pembuatan model kota tiga dimensi skala besar yang terperinci. Nah, kemudian satu lagi itu Esri itu sudah mengintegrasi Python juga ya, dan ArcGIS untuk otomasi alur kerja tool processing. Nah, ini beberapa review menyatakan ini meningkatkan produktivitas dengan membuat script Python itu untuk otomasi tugas geoprocessing. Esri pada seri-seri ArcGIS seri 10 ke atas ini menggabungkan exploratory data analysis, visualisasi, kemudian ArcGIS API for Python, kemudian machine learning, kemudian deep learning. Seakan-akan sudah menjadi sebuah sistem yang full ya, sebuah sistem yang penuh atau lengkap gitu untuk menyelesaikan permasalahan dalam data science, terutama terkait dengan geospasial atau data spasial atau geographic information system. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya, ke ArcMap. Ketika kita sudah menginstal, selesai install, kemudian dari menu start kita bisa memilih ArcMap, atau dari desktop kita memilih ArcMap, atau dari taskbar, maka akan muncul, kita klik ArcMap akan muncul Windows Getting Started ya, open. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan existing maps, artinya kita ingin membuka map atau project yang sudah ada sebelumnya, kita buka kembali, kita buka di situ existing mapnya. Kemudian pilihan yang kedua adalah new map, kita membuat project baru. New map ini juga ada 2. Yang pertama adalah dengan template sendiri, project baru dengan template sendiri, atau yang ketiga adalah template-nya project baru tapi template-nya adalah template yang sudah tersedia atau ada di situ. Di situ ada beberapa template standar yang diberikan di dalam Esri ArcMap ya. Jadi silahkan dipilih. Setelah layar ArcMap itu ArcMap kita aktifkan, maka di tampilan utama ArcMap itu kita bisa mendapati tampilan utamanya berupa table of content yang ada di sebelah kiri. Itu berisi layer-layer dan data yang kita gunakan dalam project. Kemudian di sebelah kanan itu adalah window data frame, itu kita bisa melihat data view kita di situ, atau kita akan merubah nanti jika sudah selesai kita melakukan pengolahan, akan bisa kita tampilkan layout view-nya. Oke. Nah, sekarang mari kita uraikan satu persatu menu option yang ada di header software ArcMap-nya. Yang paling kiri itu ada menu file. Nah, di dalam menu file ini ada sub menu mulai dari new, kemudian open, dan seterusnya. Oke, kita ulas dulu dari new seperti biasa, seperti standar yang ada di Windows ataupun aplikasi yang sudah umum dipakai di komputer. Prosesnya new itu untuk membuat dokumen map yang baru. Shortcutnya bisa pakai Ctrl N.
Ya, kemudian setelah new ada open itu bisa Ctrl O seperti biasa. Ini adalah untuk membuka dokumen map existing atau yang sudah pernah kita buat. Dokumen map yang sudah pernah kita buat kita buka lagi dengan open, menu option open. Kemudian setelah itu ada save itu untuk menyimpan hasil pengolahan atau hasil kerja terhadap dokumen yang kita yang sedang ada dalam project kita. Kemudian ada pilihan save as dan save a copy. Bedanya antara save as dan save a copy, kalau save as itu menyimpan dokumen dengan nama berbeda atau dengan path location yang berbeda. Sedangkan save a copy itu dokumennya bisa ada pilihan lebih banyak lagi. Artinya ketika kita melakukan save a copy, maka akan ada pilihan apakah kita save dalam versi software kita yang kita pergunakan saat ini, atau kita simpan ke versi ArcGIS ArcMap yang di bawahnya. Jadi bisa kita pilih agar kompatibel dengan software-software yang mungkin tidak sesuai dengan versi yang kita miliki saat ini, lebih rendah versinya. Ya, kemudian setelah itu ada share as itu kita melakukan sharing data dalam bentuk map package maupun service. Map package itu apabila kita ingin sharing project kita dalam bentuk folder yang terzip atau itu terkumpul dalam satu folder yang di package gitu ya, di zip. Itu map package. Kemudian kalau service itu kita mempublish map atau project kita hanya berupa komen atau link yang terkonek terhadap data yang ada di kita secara online. Oke. Setelah share as itu ada add data. Add data itu, nah ini perintah yang penting ya untuk add data, karena ini awal dari kita memasukkan dokumen-dokumen atau data-data yang akan kita olah. Dengan add data di sini bisa kita klik. Kalau add data itu ada pilihan juga, ada add data, kemudian ada add base map. Itu base map kita bisa kita add juga dari situ, base map untuk menjadi dasar pedoman mapping kita. Kemudian ada add data from ArcGIS Online, kemudian ada add XY data, data tabular, kita masukkan koordinatnya. Kemudian ada geocoding, kemudian ada add root event, kemudian ada add query layer. Nah, itu ada pilihan-pilihan seperti itu dalam add data. Kemudian setelah itu ada sign in, kemudian ada ArcGIS Online. Bila kita menginginkan untuk sign in dan connect terhadap ArcGIS Online, maka kita harus memiliki akun di sana untuk kita bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di database-nya ArcGIS S3 ArcGIS atau ArcMap, termasuk template ataupun reference yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan analisis data geographic information system kita. Kemudian ada page and print setup. Page and print setup itu untuk kita melakukan setting atau tampilan
map kita seperti apa, dalam bentuk hard copy, dalam bentuk printing. Kemudian ada print preview juga sebelum kita print, kemudian ada option atau menu print juga, kemudian ada menu export map. Export map itu kita bisa mengekspor hasil pekerjaan kita untuk kita sharing dalam bentuk file PNG, EPS, JPEG atau PDF. Nah, ini kalau kita tampilkan dalam data view, maka yang akan diekspor adalah yang extend display aja, jadi yang sedang tampil atau tampak itu yang akan diekspor. Dan kalau di dalam layout view, maka seluruh halaman layout yang akan diekspor. Kemudian ada analyze map. Analyze map itu untuk mengoptimalkan drawingsnya, apakah ada layer-layer yang terputus linknya atau perlu untuk di customize dan sebagainya, atau diefektifkan ukuran filenya dan sebagainya, ada di analyze map. Kemudian ada map document properties. Map document properties itu kita bisa melihat deskripsi tentang map dokumen yang sedang kita kerjakan, mulai deskripsinya, kemudian author atau pembuatnya siapa, kemudian ada kreditnya, kemudian ada reference-nya, kemudian path name-nya, itu ada di situ semua, dokumen properties. Nah, setelah dokumen properties bisa kita lihat ada open recently used file, jadi ada file-file atau path location file yang sudah pernah kita buka akan muncul di situ. Setelah itu ada menu exit, itu kita mengakhiri penggunaan software, kita bisa exit. Oke, itu dari yang menu pertama, file. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanannya, yaitu ada menu edit. Di dalam menu edit itu seperti biasa ada undo, ada redo, Ctrl Z, Ctrl Y, kemudian ada cut, Ctrl X, kemudian ada copy, Ctrl C, paste, Ctrl V. Nah, itu seperti halnya kita memakai software Office ya. Kemudian ada paste spesial, itu menggunakan format yang kita spesifikasikan. Kemudian ada delete, kemudian ada copy map to clipboard, kemudian ada select all element, unselect all element, kemudian zoom to selected element. Nah, ini select all element ya melakukan pemilihan terhadap semua teks atau grafik atau semua data yang ada di dalam map. Kalau unselect all berarti ya semua elemen tidak akan terpilih. Kemudian kalau zoom to selected element berarti kita melakukan zooming atau menampilkan data atau map yang tertentu saja sesuai dengan yang kita pilih selected elemennya apa, yaitu selected zoom to selected element. Bisa jadi elemennya itu grafik atau teks ataupun map elemen, jadi ada beberapa, jadi bisa macam-macam. Kemudian selanjutnya menu yang ketiga adalah view. Dalam menu view, nah ini dalam menu view itu ada data view dan layout view.
Jadi yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ada di Windows sebelah kanan itu adalah data frame. Data frame itu ketika kita mengerjakannya, kita menampilkannya dalam bentuk data view, tapi ketika kita ingin melihat layout hasilnya seperti apa, maka kita ubah menjadi layout view. Ada pilihannya di sini. Nah, kemudian ada create graphic. Graph ini untuk membuat grafik dari data yang kita pilih atau kita tentukan. Kemudian jadi setelah kita pilih datanya, kemudian kita klik kanan dalam Windows-nya, itu nanti akan muncul opsi-opsi seperti grafik apa yang akan ditampilkan. Kemudian create scatter plot metric itu menampilkan atau mengcompare ya beberapa dataset untuk dijadikan grafik-grafik yang saling di compare. Kemudian ada manage graph itu ya untuk mempermudah menu atau opsi-opsi untuk membuat graph, itu manage graph. Kemudian ada load graph itu kalau kita ingin menampilkan grafik yang telah kita susun atau kita buat sebelumnya, maka bisa kita memanggil lagi melalui load graph. Nah, setelah graph itu ada report itu di dalamnya ada sub menu lagi, yaitu ada create report, kemudian load report, kemudian run report. Kalau create report itu buat report terhadap map yang kita kerjakan gitu. Jadi kita mengekspornya ke dalam beberapa pilihan format untuk menjadikan map yang telah kita kerjakan menjadi report atau laporan. Nah, kemudian ada load report, itu ya reportnya yang sudah kita buat kita panggil lagi atau untuk kita modifikasi dan sebagainya. Kemudian ada run report, itu mengenerate report, mungkin ada perubahan-perubahan data dan sebagainya dari report yang kita buat sebelumnya. Maka ketika kita run report, maka akan memperoleh data yang up to date terhadap database ataupun data map dokumen map yang kita miliki. Kemudian setelah itu ada scroll bar dan status bar. Ini jika kita centang maka akan muncul scroll bar yang ada di sebelah kanan, kemudian ada status bar yang ada di bawah. Jika kita nonaktifkan, tentu scroll bar akan tidak kelihatan dan status bar juga tidak akan kelihatan di layar kita. Kemudian setelah itu ada ruler, kemudian guides, kemudian ada grid. Ini juga sama, jika kita nonaktifkan, rulers tidak akan kelihatan, guides tidak akan kelihatan, dan grid juga tidak akan kelihatan. Kemudian ada data frame properties. Data frame properties itu dari sini kita bisa merubah properties map seperti koordinat sistem dan sebagainya, dapat kita rubah melalui opsi ini. Kemudian ada refresh F5, kemudian post drawing F9. Post drawing itu kita menghentikan sementara sementara pekerjaan kita agar tidak terganggu atau tidak berubah tanpa disengaja, maka kita post drawing. Kemudian ada post labeling juga, suspend labeling pada data frame tertentu. Post labeling itu ketika kita lakukan post labeling, maka labelnya tidak akan berubah meskipun gambarnya sudah kita rubah. Oke, setelah itu kita lanjut ke menu berikutnya. Di sebelah kanannya view, sebelah kanan view itu ada bookmark. Nah, di bookmark ini kita bisa
create bookmark, membuat bookmark atau manage bookmark. Kalau create bookmark itu artinya kita membuat spasial bookmark baru, kita menetapkan bookmark captures atau extend dari pekerjaan kita yang terakhir, agar ketika kita kembali lagi akan diarahkan ke extend yang sesuai dengan yang kita bookmark tadi. Jadi tidak salah extend atau salah melihat koordinat dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu sampai di mana pekerjaan kita yang terakhir. Manage bookmark itu kita bisa menghapus bookmark yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian atau menyusun ulang atau menyimpannya dalam bentuk file dan sebagainya, agar kita bisa menjalankan bookmark itu di dokumen map yang lain. Jadi bisa untuk dokumen yang lain. Oke, itu kemudian selanjutnya setelah bookmark kita bisa melihat menu insert. Insert itu ada pilihan di dalamnya data frame. Nah, atau data frame itu berisi layers of data ya, berisi layers data yang terkumpul di dalam data frame dalam geographic location tertentu yang sedang kita kerjakan. Nah, jadi ada dalam satu project bisa berisi beberapa data frame. Kemudian insert title. Title itu adalah judul di layout view ya. Di layout view nanti ada insert title-nya, seperti apa judul yang diinginkan, kemudian insert tag-nya, teks di dalam map itu nanti akan ada teks apa, itu bisa kita masukkan ke situ. Nah, teks ini ada pilihan lagi, yaitu dynamic text, yaitu ada current date, ada current time, username, author, data saved, document name, kemudian document path, service layer, credit, coordinate system, dan seterusnya. Nah, itu ada dynamic text di pilihannya. Kemudian ada neatline. Neatline itu garis pinggir ya, ketika kita membuat layout peta di dalam layout itu bisa kita buat di sini. Kemudian ada legend, insert note arrow, insert skill bar, insert skill text, dan sebagainya. Ini semua kelengkapan dalam layoutnya bisa kita buat di sini. Kemudian ada insert picture, kita mau memasukkan gambar apa dalam layout kita. Kemudian insert object, itu objek yang mau kita masukkan juga apa bisa kita masukkan melalui menu ini. Kemudian setelah itu menu selection. Menu selection itu di dalamnya ada select by attribute, select by location, select by graphic, kemudian ada zoom, dan seterusnya. Oke, dari yang pertama select by attribute itu kita melakukan pemilihan berdasar attribute value-nya ya. Kemudian kalau select by location itu berdasar lokasi feature yang sedang kita kerjakan. Kemudian select by graphic itu melakukan pemilihan feature dari layer yang dipilih yang berpotongan dengan grafik yang ada di dalam map yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada zoom to selected features, jadi ini melihat pada features tertentu. Kemudian ada pan to selected features, kita menggeser pandangan atau kita menggeser tampilan yang ada di layar kita. Kemudian statistik ini untuk menampilkan statistik dari features yang kita sedang kerjakan.
Kemudian ada clear selected features, itu tidak memilih features tertentu. Kemudian ada create new selection. Setelah clear selected features itu ada interactive selection method. Interactive selection method itu ada lagi, ada create new selection, ada add to current selection, ada remove, ada select from current selection. Oke. Kemudian ada selection options yang dipelajari lebih lanjut ketika sudah dalam proses penggunaan secara nyata. Kemudian setelah selection itu ada menu geoprocessing. Nah, menu ini penting untuk dipelajari karena ini untuk menganalisis dasar, analisis basic ya dalam pengolahan geographic information system. Geoprocessing itu yang paling mendasar ada 6 geoprocessing, yaitu ada buffering, ada clip, ada intersect, ada buff, ada union, ada merge, ada dissolve. Nah, oke, buffer itu adalah menciptakan buffering polygon atau luasan tambahan di sekeliling input features dalam jarak tertentu. Jadi mungkin ada titik koordinat tertentu ketika kita buffer 20 meter misalkan, maka dia akan menciptakan polygon buffer sejauh 20 meter dari titik koordinat yang dimaksud tadi. Atau kita ada jalan, ketika jalan itu kita buffer 20 meter, maka di samping kanan kiri jalan akan tercipta polygon buffer 20 meter. Kemudian ada clip itu untuk mengekstrak atau mengeluarkan input features yang di overlay terhadap clip features. Jadi geoprocessing to clip itu adalah gunanya untuk mengekstrak features tertentu yang terkena overlay clip yang kita lakukan. Kemudian intersect itu adalah ketika ada features atau sebagian dari features itu overlap terhadap features tertentu, maka overlappingnya tadi akan memunculkan features keluaran. Nah, kemudian kalau union itu untuk menghitung atau menciptakan penyatuan secara geometrik ya terhadap features tertentu. Kemudian merge itu menggabungkan beberapa input dataset untuk menjadi satu dataset baru, itu merge. Kemudian kalau dissolve itu menciptakan aggregate features berdasarkan kepada atribut yang tertentu saja, itu dissolve. Nah, keenam geoprocessing ini untuk lebih jelasnya akan bisa dipahami ketika praktek secara langsung, hasilnya seperti apa akan kita bahas dalam sesi tutorial yang lain. Kemudian setelah itu ada menu search for tools. Search for tool itu
gunanya untuk mencari geoprocessing tools yang kita butuhkan. Kita bisa memakai tools photo, atau ada pilihan berikutnya Arc Toolbox. Nah, di Arc Toolbox itu kita bisa membuka Arc Toolbox untuk mengakses segala geoprocessing tools dan berbagai toolbox ya yang ada di situ, yang akan kita pergunakan untuk melakukan analisis spasial atau geographic information system yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya environment itu kita melihat environment, geoprocessing environment kita bisa melihat di situ. Kemudian ada result itu hasil dari tahapan-tahapan geoprocessing yang sudah kita lakukan, bisa dilihat di situ resultnya seperti apa. Kemudian bisa di-share juga hasil geoprocessing yang sudah kita lakukan itu menjadi bentuk package maupun service. Nah, setelah itu ada model builder ini membuat pemodelan berdasar analisis toolbox, analisis tools yang kita pakai, bisa kita munculkan atau bisa kita pergunakan bentuk pemodelannya mulai menggunakan model builder yang disediakan di sini. Nah, kemudian ada Python ini untuk membuka Windows Python untuk mengeksekusi geoprocessing melalui command line dan script Python. Kemudian ada geoprocessing option, ya ini ada option dialog tentang geoprocessing, bisa kita pilih beberapa hal di situ, option yang kita inginkan terkait geoprocessing. Nah, kemudian setelah geoprocessing ada menu customize. Menu customize itu ada yang pertama toolbar. Nah, toolbar ini secara default yang ada di header Windows ArcMap itu hanya beberapa yang ditampilkan. Jika kita menginginkan atau kita memerlukan toolbar yang lain, bisa kita centang di sini, bisa kita pilih di sini untuk ditampilkan di header Windows utama ArcMap. Ada banyak pilihan, bisa kita pilih mana yang kita butuhkan. Kemudian ada extension itu adalah kemampuan tambahan ya, extended capabilities. Jadi tergantung kita memiliki software Esri ArcGIS versi berapa dan lisensinya dalam lisensi kategori apa. Nah, itu ekstensinya juga bisa berbeda, kemampuannya bisa berbeda, termasuk kita bisa sign in ke ArcGIS database secara online, maka kita bisa mendapatkan berbagai fasilitas terkait juga dengan ekstensi yang bisa mengoptimalkan software Esri ArcMap yang sudah kita install. Kemudian ada admin manager. Admin manager itu kita bisa mereview dan memanage add-in yang sudah ada dalam sistem kita, dalam ArcGIS desktop kita. Bisa juga untuk menginstal add-in yang kita perlukan. Kemudian ada customize mode itu bisa untuk menambahkan komen tertentu ya ke dalam menu dan toolbar. Kemudian ada style manager untuk manage konten style yang kita inginkan. Kemudian ada ArcMap option ya, itu untuk memodifikasi settingan ArcMap yang kita miliki.
Kemudian setelah customize ada menu Windows. Di dalam menu Windows kita bisa mendapati ada overview. Overview ini jika kita ingin menavigasi atau melihat atau mengerjakan map dalam skala yang berbeda-beda, jadi kita bisa membuka beberapa Windows yang berbeda skalanya ketika melakukan editing data. Oke, kemudian ada magnifier. Magnifier itu nggak sama dengan overview, menavigasi, melihat dan bekerja, membuka beberapa Windows dalam beberapa skala yang berbeda. Kemudian ada viewer, juga sama dengan overview dan magnifier. Kemudian ada table of content. Table of content itu sudah saya jelaskan di awal. Table of content itu adalah bagian dari Windows utama ArcMap yang ada di sebelah kiri, itu table of content. Kemudian ada katalog. Katalog itu bisa kita munculkan atau bisa kita buka tersendiri dari start menu awal Arc Catalog. Kita bisa membukanya tersendiri ataupun bisa kita munculkan dalam menu utama ArcMap. Nanti defaultnya akan muncul di sebelah kanan katalog. Ini gunanya untuk mengakses dan mengelola database kita. Kemudian ada search, itu untuk mencari data, peta atau tools dan sebagainya, bisa kita lakukan search di sini, Ctrl F ya. Kemudian ada image analysis. Image analysis itu jika kita sedang menganalisis image tertentu, bisa kita lakukan image analysis di sini. Nah, kemudian menu yang terakhir adalah help. Ini berisi ArcGIS Desktop Help. Jadi segala sesuatu yang kita belum pahami, kita memerlukan pedoman dan sebagainya, bisa kita cari pedomannya atau bantuannya melalui ArcGIS Desktop Help. Kemudian ada ArcGIS Desktop Help. Nah, itu jika kita mencari melalui internet, dari forum atau dari blog atau dari berbagai resource ArcGIS Desktop yang ada, itu bisa kita cari di situ. Kemudian ada, jadi dari sekian banyak menu tadi, apabila masih ada yang kurang difahami, bisa dipelajari lagi melalui menu help ini. Di dalamnya bisa kita dapatkan informasi-informasi tambahan terkait menu yang masih kita bingungkan. Bisa kita dapatkan bantuannya melalui ArcGIS Desktop Help. Nah, ArcGIS Desktop Help ini bisa kita pakai shortcut juga F1, maka akan terbuka Windows ArcGIS Desktop Help. Nah, kemudian yang terakhir ada About ArcMap. About ArcMap itu akan memunculkan versi, kemudian berbagai informasi tentang aplikasi atau software ArcGIS Desktop yang kita install. Oke, demikian terkait dengan menu utama yang ada di ArcGIS Desktop, aplikasi utama ArcMap-nya. Kemudian pada defaultnya interface
yang perlu kita perhatikan ya, pada defaultnya interface ArcMap itu tampil toolbar standar dan toolbar tools. Nah, toolbar lainnya bisa dimunculkan dari menu customize toolbar. Dari situ akan ada banyak pilihan. Nah, silahkan dimunculkan yang menjadi prioritas pemakaian yang mana bisa dimunculkan di situ. Kemudian silahkan pelajari fasilitas atau features pengolahan dan analisis untuk menghasilkan output yang diinginkan. Bila memerlukan panduan, bisa mencari informasi di menu help atau via tutorial di website Esri atau tutorial dari komunitas pengguna Esri ArcGIS di internet. Oke, demikian pembahasan kita atau pengenalan kita tentang software Esri ArcGIS pada fitur utamanya yaitu Esri ArcMap. Semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, tetaplah fokus dalam melangkah agar tidak salah berpijak dan terpeleset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.